Santapan Harian Kamis 3 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini, kami siap untuk menerima kebenaran sabda-Mu ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Yeremia 24 ayat 1-10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka." Sahabat Santapan Harian, manusia pada umumnya membuang apa yang tidak lagi dipakainya, tetapi Tuhan kita berbeda.
Kepada Yeremia diperlihatkan 2 keranjang buah ara. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, sedangkan keranjang yang satu lagi berisi buah yang sangat buruk. Ternyata keranjang yang pertama melambangkan umat yang Tuhan buang ke Babel. Pembuangan tidak berarti Tuhan tidak mau lagi menjadi Allah mereka. Malahan melalui peristiwa itu Tuhan ingin membuat umatnya bertobat dan memberikan kepada mereka hati baru yang mengenal Tuhan. Sebaliknya, mereka yang tidak dibuang dilambangkan dengan keranjang buah ara yang buruk. Mereka akan dibuat Tuhan menjadi kengerian, dicerai-beraikan, dan dibinasakan. Secara otomatis kita sering berpikir, orang yang mendapat hukuman Tuhan adalah orang yang tidak lagi dipakai Tuhan. Tetapi ternyata hal yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Ibrani pasal 12 ayat 6 menyatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dengan demikian kita seharusnya bersyukur jika Tuhan masih mau menegur dan menghajar ketika kita berdosa. Hal itu berarti Tuhan mau mempertobatkan kita dan masih mau memakai kita. Sebaliknya, jika Tuhan membiarkan kita terus berkancah dalam dosa tanpa dihukum, hal itu dapat berarti Tuhan sudah tidak mau memakai kita lagi. Rancangan Tuhan berbeda dari rancangan kita. Oleh karena itu, kita perlu berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan serta bukan menilai dan bertindak berdasarkan pemikiran kita sendiri. Bukankah lebih baik Tuhan menghukum kita daripada Tuhan membiarkan kita terus berbuat dosa? Karena itu, kita harus bersyukur dan memberi respon dengan benar ketika Tuhan masih mau menegur maupun menghukum kita. Apapun yang terjadi, kita harus menerima semuanya dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Dengan tujuan supaya kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ajar kami mengerti jalan-Mu yang tak bisa kami lihat. Namun Engkau tetap setia dan penuh kasih, dengan penuh cinta dan kesabaran untuk mendidik kami dengan cara-Mu. Jalan, cara, dan rancangan-Mu ya Kristus, indahlah dan begitu mulia. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.